Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum ke pembelajaran tematik, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Di video pembelajaran kali ini, Mizoda akan membawakan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi kali ini adalah meringkas atau merangkum. Kalian sudah pernah dengar apa itu meringkas atau merangkum? Yuk, kita bahas dari pengertian terlebih dahulu. Pengertian meringkas, yang pertama, meringkas itu merupakan penyajian sebuah karangan dalam bentuk singkat. Boleh juga dengan definisi yang lain, yaitu ringkasan. Ringkasan adalah sebuah cara menyajikan karangan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang aslinya. Itu menurut Isdriani dalam bukunya yang penerbitnya tahun 2009, halaman 152. Oke, apa sih ciri-ciri ringkasan? Membuat ringkasan memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dari ringkasan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan, yaitu ciri pertama. Ciri ringkasan yang kedua adalah mempertahankan urutan-urutan gagasan yang membangun sosok atau badan karangan, ya. Jadi urutan-urutan gagasannya itu tetap dipertahankan dalam membuat ringkasan. Ciri yang ketiga adalah penyusun ringkasan terikat oleh penataan, isi, dan sudut pandang pengarangnya. Pasti ringkasan tersebut akan selalu terikat oleh penataan isi, sudut pandang pengarang aslinya. Ciri yang keempat, kalimatnya pendek-pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Ini menurut Nur Hadi yang diterbitkan bukunya tahun 2010, halaman 137 sampai 138. Ciri selanjutnya adalah susunan ringkasan, sudut pandang dan isi mengikuti naskah asli. Meskipun kita menuliskan kembali, namun tidak boleh keluar dari susunan naskah aslinya. Itu ya. Jadi ada 5 ciri-ciri dari membuat ringkasan. Next, langkah-langkah meringkas teks bacaan. Anak-anakku sekalian, ada 3 langkah untuk meringkas teks bacaan. Yang pertama, kalian membaca naskah atau bacaan asli dari suatu teks, ya, 1 sampai 2 kali. Bahkan kalau misalnya kurang memahami, bisa diulangi kembali beberapa kali sehingga pemahamannya secara menyeluruh kena terhadap isi dari naskah, gitu ya. Terus yang kedua, setelah kita membaca, memahami, kita mencatat ide pokok dari setiap paragraf, ya. Memahami kembali karangan bagian demi bagian, setiap alinea demi alinea sampai tahu, ya, menangkap ide atau gagasan penting dari masing-masing paragraf. Yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu mengadakan reproduksi. Apa itu mengadakan reproduksi? Kalian dari ide pokok yang sudah dicatat tadi, kalian boleh menyusunnya kembali dengan bahasa sendiri. Akan tetapi dari penggabungan ide pokok yang sudah kalian catat itu tidak keluar dari urutan isi dari pengarang aslinya. Jadi paragraf pertama misalnya, paragraf pertama harus ada di urutan pertama. Ide pokok paragraf kedua juga harus ada di urutan kedua. Jadi tetap urutannya harus sama dengan urutan pengarang aslinya. Itu tadi langkah-langkah meringkas teks bacaan. Sekarang contoh meringkas pada teks bacaan yang berjudul manfaat tumbuhan.
Teks ini Miss ambil dari buku tematik 6A ya. Manfaat tumbuhan. Miss bacakan dulu teksnya. Ada 4 paragraf di sini. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar. Tumbuhan mampu menghasilkan makanan sendiri. Bahan makanan yang dihasilkan tidak hanya dimanfaatkan untuk tumbuhan sendiri, tetapi juga manusia dan hewan. Selain menghasilkan makanan, tumbuhan memiliki peranan penting sebagai penghasil oksigen terbesar bagi kelangsungan makhluk hidup. Tumbuhan dapat mengubah karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia dan hewan menjadi oksigen. Oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan berguna bagi manusia dan hewan untuk bernapas. Tumbuhan mampu menyerap panas 8 kali lebih banyak. Hal itu membuat lingkungan yang banyak ditanami tumbuhan akan menjadi teduh dan sejuk. Tumbuhan juga dapat menyerap debu sehingga udara menjadi bersih. Tumbuhan dapat mencegah longsor dan memelihara kemampuan tanah dalam menyerap air, agar pohon menyerap air hujan ke tanah sehingga tidak mengalir sia-sia. Kemudian mengikat air di tanah dan menjadikan sebagai cadangan air pada musim kemarau. Itu ya, teks bacaan yang berjudul Manfaat Tumbuhan. Setelah kita baca, sudah kita pahami. Langkah yang kedua yaitu kita harus menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Oke, kita bahas dari paragraf yang pertama. Paragraf pertama ini teksnya ya. Teks ini setelah dibaca ya, kita temukan bahwa ini adalah jenis paragraf deduktif. Ide pokoknya bisa kita tarik dari kalimat utamanya. Kalian sudah paham ya bagaimana cara menentukan ide pokok, yaitu mengambil dari kalimat utamanya. Kalau deduktif berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf. Jadi ide pokoknya di sini adalah tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar. Sekarang paragraf kedua. Paragraf kedua ini teksnya ya, sudah kita baca tadi. Bisa dipahami bahwa ini jenis paragraf campuran ya. Jadi paragraf campuran. Ide pokoknya setelah Miss baca, kita pahami ide pokoknya. Ide pokoknya adalah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Sekarang paragraf ketiga. Paragraf ketiga adalah jenis paragrafnya induktif ya. Yang ide pokoknya ada dari kalimat utama, yaitu di akhir paragraf. Ide pokoknya bisa disimpulkan manfaat tumbuhan bagi udara pada lingkungan. Next, paragraf keempat. Setelah kita baca tadi paragraf keempat itu bisa dipahami, yaitu jenis paragrafnya deduktif ya. Ide pokoknya yaitu, kalau deduktif berarti di awal paragraf kalimat utamanya, jadi kita ambil dari kalimat utama yang ini ya. Jadi ide pokoknya tumbuhan dapat mencegah longsor dan memelihara kemampuan tanah. Ini adalah ide pokoknya paragraf keempat. Setelah langkah menentukan ide pokok dari 1 sampai 4, maka kita bisa tarik hasil ringkasan dari teks bacaan. Bagaimana tadi tahap ketiga? Yaitu menyusun kembali ide pokok yang sudah kita tentukan tadi dari paragraf pertama sampai paragraf keempat. Dan hasilnya setelah kita gabung dengan susunan bahasa sendiri, hasilnya seperti ini ya. Dengan judul manfaat tumbuhan, hasil ringkasannya adalah tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar. Tumbuhan bermanfaat bagi makhluk hidup. Tumbuhan bermanfaat bagi udara pada lingkungan. Selain itu, tumbuhan dapat mencegah longsor dan memelihara kemampuan tanah. Itu ya, bisa dipahami ya. Ini hasil ringkasan ini adalah susunan dari ide pokok yang sudah kita tentukan tadi ya. Oke, sekian materi meringkas kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.